Pernahkah kamu merasa bahwa teman-temanmu lebih populer daripada kamu? Dengan kata lain, mereka punya teman lebih banyak daripada kamu. Mungkin bukan cuma perasaanmu saja, bisa jadi memang sudah kenyataan. Tetapi jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Karena secara matematis telah dibuktikan bahwa secara rata-rata, banyaknya teman yang dimiliki seseorang lebih sedikit daripada rata-rata dari banyaknya teman yang dimiliki teman orang tersebut. Fenomena yang aneh tapi nyata ini biasa disebut friendship paradox, atau bahasa Indonesianya paradoks pertemanan. Kok bisa? Untuk memperjelas, kita gunakan sebuah objek matematika yang bernama graf. Tiap orang digambarkan di graf sebagai sebuah titik, dan tiap pertemanan antara orang kita gambarkan sebagai sebuah garis. Contohnya di graf ini. Kalian lihat graf ini, bisa kita hitung rata-ratanya. Kalau kita hitung rata-ratanya, dia memenuhi friendship paradox. Secara intuitif, fenomena ini bisa kita pandang sebagai salah satu contoh bias pengambilan sampel. Dengan kata lain, kelompok teman dari sebuah orang yang dipilih secara acak bukanlah sampel yang bagus untuk mewakili populasi global. Mengapa? Kurang lebih penjelasan singkatnya adalah ada dua jenis orang. Ada orang yang populer, yang punya teman yang banyak, dan ada orang yang kurang populer, yang punya temannya hanya sedikit. Dua jenis orang ini, yang mana yang lebih mungkin muncul di dalam sampel kita? Tentu orang yang populer. Karena dia punya lebih banyak teman, dia punya peluang lebih besar untuk muncul dalam kelompok pertemanan sebuah orang yang kita pilih secara acak. Sementara orang yang kurang populer punya peluang lebih kecil untuk muncul dalam kelompok pertemanan orang yang kita pilih secara acak. Jadi kalau kita ambil sampel seperti itu, sampel yang kelompok pertemanan orang yang dipilih secara acak, sampel itu akan punya lebih banyak orang populer daripada orang yang tidak populer. Jadi rata-ratanya akan seakan-akan ditarik ke atas karena lebih banyak orang populer dibandingkan orang tidak populer. Apakah rata-rata yang lebih rendah menjamin bahwa kebanyakan orang kalah populer dibanding teman-temannya? Belum tentu. Contohnya lihat graf yang ini. Meski rata-rata banyaknya teman dan seterusnya masih sesuai perhitungannya dengan friendship paradox, hanya orang A dan B yang kalah populer dibandingkan teman-temannya. Tetapi setidaknya di dunia nyata, riset sudah membuktikan bahwa kebanyakan orang kalah populer dibandingkan rata-rata temannya. Untuk bukti yang lebih lengkapnya, kita perlu membahas teori graf dengan lebih dalam. Ini akan saya jelaskan di lain waktu kalau video ini dapat 100 like, jadi tolong like, share, dan subscribe ya. Pesan moral dari kisah ini ada 3. Yang pertama, popularitas mungkin berkorelasi dengan sifat-sifat positif lainnya. Misalkan kesuksesan, ketampanan, kebugaran. Jadi kalau teman-teman kamu lebih sukses, lebih tampan, lebih bugar daripada kamu, mungkin itu akibat dari friendship paradox juga. Atau mungkin memang kamu yang kurang berusaha. Yang kedua, friendship paradox memberi kita cara yang mudah untuk mencari orang yang populer. Atau dalam konteks graf secara umum, titik yang garisnya banyak. Temuan ini bisa jadi bermanfaat di bidang-bidang ilmu yang memanfaatkan graf untuk meneliti jaringan, meneliti network. Misalkan di sosiologi atau di epidemiologi. Contohnya ada penelitian yang berusaha mencari apakah friendship paradox bisa diterapkan untuk mendeteksi pandemi influenza. Dan yang ketiga, jadi gini, memang secara matematis, kemungkinan besar teman-teman kamu lebih populer. Mungkin bisa jadi mereka lebih keren, lebih sukses, lebih baik kamu lihat sisi positifnya. Daripada kamu membandingkan diri kamu dengan teman-temanmu, mungkin kamu harusnya belajar dari temanmu. Kamu berkat temanmu yang populer, kamu bisa berkenalan dengan orang lebih banyak, bisa melihat dunia yang lebih luas, memperluas network, memperluas jaringan, dan mungkin kamu bisa terinspirasi untuk belajar dari mereka. Jadi sekian kisah saya tentang friendship paradox.
Like, share, subscribe kalau kalian ingin mendukung channel ini. Kalau responnya positif, mungkin saya akan buat video matematika lagi. Oke, terima kasih. Bye-bye.